Unived Bantara Sukoharjo, Smart Choice University. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Tolong Mas Reno dibimbing untuk menyiapkan dan berdoa ya. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Terima kasih kalian sudah berdoa. Pagi ini bagaimana kabarnya? Baik. Kabarnya baik. Siapa yang nggak masuk hari ini? Masuk semua? Oh, Ilham tidak masuk. Berarti ada 6 anak aja, ya. Ya, baiklah. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran pertama ya. Kita muatannya di sini nanti kita akan mempelajari tentang IPA dan bahasa Indonesia. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Halo Bandung untuk menyemangati kalian dan menanamkan nasionalisme pada diri kalian. Habitat adalah yang ditempati oleh spesies atau organisme tertentu. Ya, habitat adalah suatu wilayah yang ditempati oleh spesies atau organisme tertentu. Contohnya apa saja habitat itu? Danau, padang rumput, hujan tropis, kemudian sawah dan buah. Sekarang coba perhatikan gambar hewan-hewan yang ada di halaman 54. Dibuka bukunya. Itu gambar apa itu? Gambar anoa. Anoa itu habitatnya di mana? Di dataran rendah, yaitu hutan primer atau hutan alam basah tropis yang belum sepenuhnya ditebang. Kemudian yang termasuk golongan hewan anoa ini termasuk
hewan apa? Pemakan apa? Herbivora. Herbivora, yaitu hewan pemakan Tumbuhan. tumbuhan. Tumbuhan itu bangsane apa toh? Apa saja? Buah-buahan, umbi-umbian. Kemudian hewan yang kedua adalah harimau. Harimau habitatnya di mana? Hutan. Termasuk golongan Karnivora. Karnivora, betul. Pemakan apa karnivora? Daging. Pemakan daging. Hewan yang lain pemakan daging misalnya apa? Selain harimau apalagi? Buaya itu termasuk apa? Karnivora atau hewan pemakan daging. Kemudian yang ketiga apa Mbak Nadia? Komodo. Habitatnya di pulau mana? Di pulau Komodo. Iya, Taman Nasional Komodo di kecamatan mana? Kabupatennya? Provinsinya Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang selanjutnya adalah elang Jawa. Habitatnya di mana, Mbak? Di hutan. Mana Mbak Hanifah? Di hutan. Makannya apa Mbak Hanifah? Burung, ular, dan kadal. Berarti dia disebut hewan apa? Karnivora. Kemudian selanjutnya adalah Babirusa. Hidupnya di mana itu Babirusa itu? Iya, hutan yang ada rawa, sungai dan cerukan-cerukan air yang memudahkan untuk mencari minum. Jadi babi hutan itu banyak minum. Jadi dia mencari lahan atau tempat yang dekat dengan sungai. Coba sekarang perhatikan di sini. Di halaman 55 di buku kalian itu juga ada 55. Ini termasuk apa namanya? Rantai makanan. Coba sekarang Mas Reno, rantai makanan adalah dimakan dengan urutan tertentu ya. Nah, coba sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Ini termasuk ekosistem apa? Apa Nana? Ekosistem apa ini? Sawah. Kalian pernah ke sawah? Pernah siapa yang punya sawah? Ada ular nggak di sawahmu? Ada, tapi belum pernah menjumpai ya? Pernah? Oh, ada ya. Terus kemudian ada tikusnya. Hewan tikus, tahu ya tikus ya? Ya, kemudian ada lagi elang. Kalau elang semuanya sudah pernah melihat. Elang. Kemudian ada ini jamur namanya. Kemudian ini rumput, wes. Sekarang coba perhatikan, ya. Padi dimakan oleh tikus. Ini merupakan rantai makanan di habitat sawah. Padinya ini dimakan oleh tikus sebagai konsumen pertama. Padinya ini namanya produsen. Kemudian dimakan oleh tikus, konsumen pertama. Tikus karena hewan ular itu makanannya sebangsa tikus dan lain sebagainya. Ditaplok tikus, taplok ular genti tikusnya. Seperti itu. Kemudian makanan dari elang termasuk ular enggak? Iya, ular itu termasuk makanan dari burung apa? Elang. Burung elang kemudian mati. Karena mati dia pasti ke tanah ya, ke darat, dia jatuh. Di darat sudah siap tumbuhan atau organisme yang memakan si elang. Bangkai elang ini tadi namanya apa? Pengurai. Jadi diuraikan. Setelah diuraikan nanti kembali lagi. Ini padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan dan seterusnya seperti itu ya. Nah, jadi ada produsen mekanisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri, yaitu tubuh hijau. betul sip. Kemudian hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan yang disebut juga sebagai herbivora.
Contohnya apa? Sapi dan kambing. Itu berarti habitatnya di mana? Iya, betul. Singa dan harimau. Kemudian setelah singa dan harimau ini itu apa? Dimakan oleh konsumen tingkat 3. Ternyata singa dan harimau itu ada yang memakan lagi. Ada hewan yang besar lagi dinamakan konsumen tingkat 3. Nah, yang termasuk konsumen tingkat 3 ini siapa? Siapa ini? Beruang. Beruang. Ternyata beruang itu lebih ganas dan lebih hebat dari singa dan kemudian setelah beruang mati dan membusuk, siapa pembusuknya namanya? Pengurai. Pengurai adalah apa? Yang menguraikan kembali saja semua kegagalan berkelanjutan dalam Betul. Kemudian contoh pengurainya adalah bakteri dan jamur. Laut. Nah, sekarang di lautan yang menjadi produsen adalah namanya apa? Produsen fitoplankton. Fitoplankton ini berarti ini fitoplankton ini, ya. Kemudian konsumen pertama fitoplankton dimakan oleh siapa? Zooplankton. Itu konsumen pertama. Zooplankton dimakan oleh Ikan kecil. dimakan lagi oleh ikan sedang dimakan oleh Ikan besar. Nah, seperti itu. Itu ya. Terima kasih Mas Zaki. Nah, urutan peristiwa memakan dan dimakan tadi dapat berjalan seimbang jika apa? Seluruh komponennya tersebut ada. Jika salah satu komponennya tidak ada, akan terjadi ketimpangan. Semisal produsen lebih banyak daripada konsumen, kok malah tidak imbang. Oke, produsen ini. Nah, kemudian selanjutnya, sekarang tugasnya bersama dengan teman satu kelompokmu. Perhatikan rantai makanan yang ada di sebuah ekosistem. Kemudian berilah keterangan dari diagram yang sudah kalian buat seperti itu. Ini tolong dikerjakan secara kelompok. Ininya digunting, ini nanti lo ditempel di sini. Ininya kalian nanti. Kemudian ini dipotong yang satu, kemudian nanti yang lain satu menggunting, kemudian itu menempelkan, yang satu itu membuat keterangan. Pensilnya mana Mas Zaki? Ayo pensilnya. Yang satu Mas Rasna Mbak Nabila buat keterangannya nanti. Sudah selesai ya? Coba sekarang yang maju wakilnya dari kelompoknya Mas Rasta siapa? Mas Rasta. Ya. Ya, maju ke depan, sini dibacakan. Awas. Sini. Nah. 1. Produsen. Ya. Yang berperan menjadi produsen di sini mati kemudian dimakan oleh si pengurai. Ya, tepuk tangan. Nah. Yuk, kemudian ayo Mbak Hanifah maju ke depan untuk membaca. Ya, keterangan dari ekosistem laut. Keterangan dari ekosistem laut. 1. Produsen dalam urutan rantai makanan di laut adalah Plankton. Ya, ini betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Hanifah. Sudah
berarti ya apa yang disampaikan oleh Bu Guru tadi. Sekarang kita saatnya untuk ice breaking. Ada tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Dicontohkan Bu Guru dulu ya. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, dan sekarang 2 kali tepuk 3. Nah, kemudian perhatikan setelah membaca bacaan yang berjudul apa tadi? Rantai makanan, buku tema halaman 55. Kalian pasti bisa menentukan pokok pikiran dari paragraf-paragrafnya. Sekarang Bu Guru ingin tahu, sudah tahu belum ya kalian? Apa yang dinamakan paragraf? Paragraf adalah Kumpulan dari kalimat-kalimat yang diisikan suatu pokok atau kesimpulan. betul, sip. Kemudian pokok pikiran. Ya, pada teks bacaan. Pokok pikiran biasanya terdapat di kalimat utama dalam satu paragraf. Hanya ada satu pokok pikiran. Nama lain pokok pikiran sekarang apa namanya? Gagasan utama atau ide pokok. Berarti kalian sekarang sudah paham? Mantap ya. Kalau sudah paham, Bu Guru menugaskan pada kalian ya, tentukan pokok pikiran dari paragraf 1, 2, 3, dan 4 dari bacaan tadi. Tapi ini adalah pekerjaan rumah, jadi kalian mengerjakannya di rumah. Boleh nanti belajar kelompok biar bisa mengerjakan, atau juga nanti tanya kepada ibu atau bapak kalian. Setelah kita belajar selama dari pagi tadi sampai sekarang, kalian paham? Kesimpulannya, ayo dibaca sama-sama sama Bu Guru. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan ukuran tentuan tertentu. Betul. Bukan peristiwa makan dan dimakan dapat berjalan seimbang kemudian ada jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, maka terjadi keseimbangan terhadap komponen tersebut. Pokok pikiran adalah Ide pokok atau gagasan utama pada pekerjaan. ya. Pokok pikiran biasanya Ada di kalimat utama dalam suatu paragraf gagasan utama atau ide pokok. Setelah kita mempelajari tentang rantai makanan, kemudian pokok pikiran, tentang ekosistem dan hewan-hewan langka tadi, maka yang belum kalian pahami, sudah paham semua atau belum? Sudah? Mantap. Kemudian, adakah pertanyaan atau bagian-bagian yang belum dipahami dan ingin ditanyakan? Ada? Tidak, berarti sudah paham. Apakah pembelajaran pagi ini menyenangkan? Menyenangkan tidak? Mantap ya. Sebagai bahan pembelajaran besok di rumah, silahkan nanti malam kalian mempelajari buku tema 5 halaman 60 sampai 66. Jangan lupa dikerjakan PR-nya yang diberikan Bu Guru tadi ya. Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri, kita bernyanyi bersama-sama aja ya. Buka pondok dolanan ning bobo. Padang bulan padange kaya dina. Rembulan sing awe-awe.
Siap-siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.